Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Effendi dengan NIM 0517300129, mahasiswa Universitas Terbuka UPJJ Bandung. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Agribisnis, yaitu menganalisis dan mitigasi risiko eksternal dan strategis pada usaha tani padi. Di sini saya sudah berada bersama salah satu pelaku usaha tersebut, dan ini video saya buat di pertemuan kedua untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut. Baik, di sini saya akan mulai mewawancarai salah satu petani atau pemilik usaha tersebut. Baik Pak, mungkin ini pertemuan kedua kalinya ya. Yang pertama mungkin kemarin pas di pesawahan ya kita buat. Nah di sini mungkin untuk tujuannya sama seperti kemarin, yaitu memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu manajemen risiko berbisnis. Tidak jauh mungkin seperti video kemarin, saya akan mungkin mewawancarai tentang mitigasi risiko eksternal dan strategis pada usaha budidaya tani yang Bapak kelola mungkin Pak. Oke, mungkin langsung saja Pak untuk pertanyaannya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu risiko yang sering terjadi pada usaha budidaya padi yang Bapak kelola itu apa ya? Kalau untuk risiko yang sering terjadi di pertanian padi itu, risikonya itu lebih ke pengendalian hama. Iya, itu risikonya. Kalau untuk misalkan yang lain seperti irigasi dan sebagainya, alhamdulillah baik itu. Yang penting kita rajin aja memperbaiki selokannya atau jalur irigasi. Lebih ke hama sih. Lebih ke hama ya. Iya. Kalau pengaruh cuaca atau iklim terhadap hasil panen itu bagaimana Pak? Kalau untuk cuaca juga berpengaruh, tapi tidak begitu signifikan. Kalau untuk berpengaruhnya, seperti misalkan musim kemarau untuk ke padi, kita kendalanya seperti tadi, kendalanya itu lebih ke jalur irigasi, saluran irigasi. Tapi misalkan kalau untuk berpengaruh ke hasil pertanian atau hasil panen itu tidak begitu berpengaruh kalau untuk cuaca. Iya. Oke, selanjutnya Pak, tadi kan Bapak sebutkan untuk kendalanya itu hama ya. Hama. Itu seberapa sering Pak? Kalau untuk hama itu karena faktornya begini ya, kalau petani di sini kebanyakan, kecuali kalau yang ikut kelompok, ada juga kan yang tidak terikat dengan kelompok. Contohnya begini, misalkan harusnya kan itu pertanian padi itu harusnya itu berbarengan sama-sama, misalkan dari mencangkul terus panen menanam harusnya sama-sama. Kenapa? Agar hama itu tidak berkepanjangan. Itu hama itu contohnya gini, misalkan yang satu udah menanam, yang satu masih belum panen, itu hama itu terus berputar gitu. Jadi kalau misalkan berbarengan itu tidak akan begitu sering hama itu. Kalau misalkan satu musim itu ada belalang, terus juga ada tikus. Nah tikus yang lebih sering itu lebih tikus. Ya, jadi satu musim itu kita tidak begitu menghitung dengan perinci. Kalau lebih seringnya jatuhnya itu paling 3-4 kali. Nah, makanya kita dalam penyemprotan hama itu satu musim itu bisa 3-4 kali. Untuk selanjutnya Pak, mengenai pupuk Pak, di sini bagaimana harganya Pak? Kalau pupuk di sini lumayan tinggi juga. Untuk pupuk ya, apalagi misalkan seperti urea dan sebagainya. Makanya kita di sini lebih ke mengambil juga inisiatif sendiri. Kita membuat pupuk organik sendiri, seperti dari daun-daunan,
dibikin kompos. Iya. Ya, dibikin kompos supaya meminimalisir pengeluaran buat pembelian pupuk. Penyebabnya mungkin karena jauh dari kota. Nah, betul, karena jauh. Jadi harganya jadi tinggi. Iya. Oke, untuk hasil Pak nih, bagaimana mungkin fluktuasi harga jual gabah di sini Pak? Harga jual gabah di sini untuk fluktuasinya, jadi per musim itu jarang berganti. Kalau untuk per musim paling juga 2 tahun sekali itu baru ada penaikan. Ya, baru ada penaikan per 2 tahun lah paling. Kalau per musim itu enggak, jarang. Sekarang kisaran berapa itu Pak? Sekarang 8.000 per kilo. Per kilo ya. 8.000-an. Untuk selanjutnya Pak, tindakan apa yang sudah dilakukan mungkin untuk mengatasi resiko yang Bapak tadi sebutkan? Untuk risiko seperti hama misalkan, terus pupuk. Ya, kalau misalkan untuk antisipasinya, kita pupuk membuat bikin sendiri lah intinya, bikin sendiri untuk meminimalisir pengeluaran. Terus juga misalkan dari pengendalian hama, kita ya harus sering-sering merawat, harus sering-sering merawat, sering nengokin, sering merawat lah intinya, sering merawat. Jadi merawatnya itu harus betul-betul intensif gitu ya. Seperti itu. Oke, untuk mungkin ini untuk pertanyaan yang terakhir Pak yang saya ingin tanyakan, rencana yang dimiliki untuk mengembangkan usaha kedepannya itu seperti apa ya yang Bapak kelola ini? Rencananya misalkan bagaimana caranya, jadi kita khususnya dari hasil pertanian itu bisa diolah kembali menjadi daya jual yang lumayan tinggi gitu. Jadi kita tidak selalu menjual gabah gitu. Misalkan dari kita mengembangkan juga jual belinya itu dijadikan beras. Terus misalkan kita juga ingin mengembangkan bagaimana caranya kita bikin tepung. Ya, bikin tepung. Jadi kita ada kegiatan lain lah seperti itu. Oke, baik. Baik Pak, itu saja mungkin yang saya tanyakan mengenai usaha Bapak. Saya banyak-banyak terima kasih kepada Pak telah membantu mungkin mengenai tugas mata kuliah saya. Intinya mungkin dari saya terima kasih banyak untuk atas bantuannya mungkin, dan harapan saya mungkin kedepannya bisa bertemu lagi dengan Bapak, bisa silaturahmi lagi. Amin. Dan mudah-mudahan usaha yang Bapak kelola ini semakin berkembang dan semakin maju. Amin. Oke, baik, itu saja mungkin wawancara saya dengan salah satu pengusaha atau pengelola budidaya padi, dan itu saja video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.